Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang di rumah Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Jawabannya luar biasa, tapi suaranya kurang luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Yang luar biasa. Boleh mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada siang hari ini Tuhan, buat segala berkat, pertolongan, kesehatan, ilmu apapun yang masih Kau berikan kepada kami Tuhan di sepanjang minggu ini ya Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau memulai ibadah kami ini Tuhan, kiranya mau berkati kami ya Tuhan, menyertai kami dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, kami ada hari ini ya Tuhan, oleh karena kemurahan kasih-Mu ya Tuhan. Dan firman Allah berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan dari sakit penyakit, dari belenggu, dari persoalan, dan dari apapun itu saudara. Saudara percaya ada roh Tuhan di tempat ini, amin. Yang percaya, mari sama-sama kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Allah
kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebab kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau merawat setiap hati yang datang kepadamu. Mengalir dalamku.
jamahanmu berseraku di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu ku buka hati untuk jamahanmu berseraku di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu, di atasmu menyembahmu. Bersama-sama kita mau bangkit berdiri. Kami ingin percaya Tuhan bahwa kemuliaan-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap hati kami. Singa mengisi merasakan hadiratmu, tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sehingga kemuliaan
syukur, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Ini mic-nya bisa iya, biar dapat karakter suara saya itu berat ya. Tes 1 2 3 ini terlalu nyempreng kayaknya, nggak enak ya. Iya, tes 1 2 3 3 2 1, tes 1 1 2 3. Nah, ini lebih enak ya saudara. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa karena kita punya Tuhan yang Luar biasa. luar biasa. Tepuk tangan buat jemaat yang hadir siang hari ini ya. Padahal ini jam-jam yang rawan loh. Biasanya jam begini lagi ya lagi tidur katanya. Saya tuh nggak pernah tidur siang, jadi tidak ada jam tidur. Iya saudara, masih di dalam bulan Desember ya. Saya percaya bahwa kita semakin merasakan anugerah Tuhan. Kemarin ada yang bikin status di Facebook ini, Desember kelabu, Natal kelabu, Tahun Baru kelabu. Ya, karena kita tidak bisa Natalan di gereja ya, dan semuanya cuma hanya online. Lalu saya komen di statusnya ya, kalau orang sudah mengalami Kristus dalam hatinya, maka tidak ada yang kelabu. Amin. Peristiwa Natal itu terlalu mulia kalau cuman kita bandingkan dan akhirnya menjadi kelabu karena kita nggak bisa Natalan di gereja, karena nggak bisa pakai baju baru, ya, karena nggak bisa tuker-tukeran kado. Apa sih makna Natal yang sesungguhnya? Saya bilang berarti kamu belum mengalami Natal yang sejati itu. Kenapa saudara? Sukacita Natal tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Orang yang sudah mengalami Kristus tidak akan mungkin kehilangan sukacita cuma karena ada pandemi begini. Amin apa amin? Justru Natal tahun ini itu membuat kita semakin bersyukur dan banyak merenung. Saudara bisa bayangkan kita sampai di penghujung tahun. Ya 2020 kita cuma masuki 2 bulan tok yang normal. Bener gak? Ya selanjutnya new normal atau normal ya. Lo benar gak saudara? Ya cuma 2 bulan kita menikmati yang normal. Setelah itu sudah semuanya pandemi. Tapi apakah itu mengurangi sukacita kita untuk menyambut Natal? Natal adalah peristiwa Yesus lahir dalam hati dan hidup kita. Amin. Saya tidak akan mungkin kehilangan sukacita akan arti Natal. Kenapa? Karena saya adalah orang yang benar-benar mengalami bagaimana Yesus lahir di hidup saya. Amin. Dan bagaimana dia mengubahkan hidup saya itu benar-benar saya rasakan. Ya, kalau saudara tidak merasakan seperti itu, nah itu yang jadi pertanyaan. Atau kita perlu baptis ulang. Ya, direndam agak lama. Berapa menit? 30. Biar dia buka mata langsung di rumah Bapa di surga. Langsung disambut malaikat. Ya, masih dalam persiapan Natal. Yuk kita buka bersama 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-9. Kita baca sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata begini. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. 1 Korintus 15 ayat 9. Ini adalah tulisan Rasul Paulus. Dia berkata begini, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Jadi Rasul Paulus ini dulu teroris. Lo benar nggak? Sukanya menganiaya jemaat, bahkan membunuh orang Kristen pada zaman itu. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan kan? Amin saudara. Amin. Ya, kita doakan yang tadi malam sudah pakai daster orange. Pas tanggal 1212. Diawali dari 212, berakhir di 1212. Ya, dan Ahok di sidang pertama 13 Desember. Ya, dan kita melihat saudara ya. Tapi tidak ada yang mustahil kalau Tuhan jamah, ayo. Amin. Terus jadi pendeta, ayo. Amin. Wih, senang semua.
Ya, nggak ada yang mustahil. Rasul Paulus juga begitu. Makanya Rasul Paulus bilang, aku ini nggak layak dianggap rasul, karena di antara semua rasul aku yang paling kotor. Ya, dia bilang, aku ini di antara semua rasul, aku yang tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Lo dulu menganiaya, sekarang memberitakan lo. Bahkan rela mati lo buat Injil. Wow enggak? Wow. Bukan cuma wow. Ya, lebih semangat lagi kan? Wow. Bener. Ajaib nggak itu? Ajaib. Luar biasa. Ya, kalau saudara juga menyaksikan hari-hari ini Muhammad Rusli Mano Arfa. Ya, dia dulu juga dari Poso. Ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dihakimi di Poso. Yang hadir 5.000 orang di pengadilan, termasuk saya. Mau saya lempari pakai batu. Ya, yang tadinya tidak mau bergaul dengan orang Kristen sekarang memberitakan Injil. Amin. Wow enggak? Wow. Lebih wownya lagi gimana? Wow. Luar biasa saudara ya. Karena Tuhan itu luar biasa. Amin. Nah ini loh makna Natal yang sesungguhnya itu tuh ini. Yang berikutnya, ayat yang berikutnya ayat 12 dia bilang apa? Tetapi karena apa? Kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Ada sebagian orang Kristen berkata keselamatan itu kasih karunia, bukan usaha kita. Saya setuju. Orang saya itu diselamatkan waktu saya masih berdosa. Saya pengen bunuh diri kok. Terus Tuhan tangkap hidup saya, Dia selamatkan saya, akhirnya saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu saya diubahkan. Bukan waktu saya kudus. Tetapi ketika engkau diberikan kasih karunia yang begitu berharga dan bernilai itu, jangan disia-siakan. Rasul Paulus berkata di sini sebaliknya, dia bilang begini ya. Ulang deh, baca dari atas. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku itu tidak sia-sia. Sebaliknya apa? Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Katakan amin. Apa makna Natal dalam hidup kita? Yesus datang. Ini suara saya masih nyempreng Pak, diberatin dong sedikit. Jadi saya kayak marah-marah ini. Tinggi suaranya ini ya. Iya, dibikin agak ngebas itu. Saya nggak tahu bahasa soundman-nya itu apa, tapi suara saya tolong dibikin agak ngebas ya. Jadi ini bukan karakter suara saya. Debbie Basir itu suaranya berat. Tes 1 2 3 3 2 1. Nah, lebih enak begini. Jadi biar saya marah-marah, tidak terdengar marah-marah. Kalau tadi itu saya nggak marah aja kayak marah. Ya, nggak enak itu di kuping kalau orang bicara. Kasihan bapak-bapak di rumah udah dengar istrinya begitu. Sampai di gereja dengar pendeta lagi begitu, ntar dia pulang loh. Bukan tanggung jawab saya. Ya, Rasul Paulus berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku itu tidak sia-sia. Amin. Ya. Mari kita juga semua hari ini mau berkata, Tuhan, kasih karunia yang Engkau berikan buat kami itu tidak sia-sia. Beranikah saudara berkata seperti itu pada Tuhan? Engkau datang ke dalam dunia, Engkau yang tidak berdosa dijadikan dosa. Engkau yang adalah Tuhan yang kudus, Engkau dijadikan kutuk demi membayar dosa dan pelanggaran kami. Dan kami mau pastikan hari ini Tuhan, kasih karunia-Mu itu tidak sia-sia. Amin. Yes. Dan kami tidak akan pernah menyia-nyiakan itu. Yes. Kami akan menunjukkan Tuhan bahwa kami mau berbuah dan diubahkan di dalam Engkau. Amin. Ya.
Rasul Paulus bilang, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Makanya ada yang bilang gini, saya dapat telepon, Bu Dewi, ya saya dengar khotbah Ibu, Bu, saya dari Makassar, saya dari garis keras, ya, saya Muslim, Bu. Tapi saya mendengar khotbah Ibu dan saya sekarang ini lagi dalam tahap mau mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow. Saya itu tertarik dengan pengajaran, ya, apalagi setelah saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu itu benar-benar masuk. Ya, dia bilang. Lalu akhirnya saya sekarang mulai belajar mengenal, tapi Bu, ya, yang jadi batu sandungan buat saya, Bu. Di tempat kerja saya itu banyak orang Kristen. Tapi hidup mereka itu tidak sama dengan apa yang Yesus ajarkan. Jadi kadang itu yang menjadi batu sandungan buat saya, sampai saya itu nggak mau, Bu. Saya bilang sama dia gini, Pak, Bapak kalau mau lihat hidup orang Kristen untuk mengikut Yesus, Bapak bisa murtad. Tapi bukan orang Kristen yang di sini. Di sini tidak ada, amin. Tidak ada yang ngaku. Ya, Bapak bisa murtad, Pak. Saya pernah ngomong sama seorang pendeta loh, Pak, kalau lihat model pendeta model kayak Bapak, saya pilih lagi, pindah ke agama saya dulu. Saya pernah gituin satu pendeta. Kenapa? Saya kecewa dengan cara hidup. Ya, dan kalau lihat manusia, rasanya saya itu pengen balik lagi. Tapi itulah sebabnya Alkitab bilang jangan lihat Manusia. tapi pandang Kristus. Yesus. Karena banyak orang Kristen yang tidak hidup sesuai jalan Tuhan. Berapa banyak yang menonton channel saya di sini? Yang tiap malam nonton mesbah doa di Dewi Basir TV. Angkat tangan, ada door prize tuh di luar. Banyak juga ya. Setiap malam kita lagi belajar kitab Yeremia kan, yang sangat keras hari-hari ini. Tuhan bilang, kenapa dia menghukum bangsa Israel? Bangsa ini bangsa yang tidak mau mengenal aku dan malas untuk bertobat. Orang-orang Kristen model begini nih yang jadi batu sandungan. Ya, tidak mau mengenal Tuhan, enggan mengenal Tuhan dan malas untuk bertobat. Bagaimana nggak dimurkai sama Tuhan? Ada ibu-ibu telepon saya, Bu, saya mau Ibu ketemu dengan suami saya. Untuk apa sih ketemu suami Ibu? Saya nggak tahu, pokoknya hanya Ibu yang ada di bayangan saya. Enak saja ya. Sekali-sekali lah kalau lagi di bank, bayangkan muka saya. Jangan karena suamimu yang tidak bertobat, kau ingat muka saya. Bercanda saudara ya. Jangan dianggap serius, tapi kalau iya juga tidak apa-apa. Dia bilang, saya ingat terus sama Bu Dewi, nggak tahu Bu, pokoknya Ibu harus ketemu suami saya. Kenapa suami Ibu? Orangnya itu ya Bu, bersungut-sungut, tiap hari marah-marah. Ya, tiap hari. Pokoknya itu ya, dia itu sebenarnya nggak ada sakit Bu, tapi dia bilang badannya itu sakit terus. Saya periksain dokter dan Bapak tuh nggak ada sakit. Tapi tiap hari bersungut, tiap hari marah, tiap hari pokoknya cerewet. Terus saya suruh apain suami Ibu? Ya Ibu doain atau ngomong apa kek? Gini aja Bu, ya. Sebelum saya ketemu suami Ibu, suruh dia nonton mesbah doa dulu. Ibu nonton mesbah doa nggak? Iya, setiap malam. Terus suami ajak dong, berkali-kali dia tidak mau. Bu, ya kalau orangnya aja enggan untuk mengenal Tuhan, Ibu panggil saya untuk apa? Biar saya tumpang kaki juga. Jangankan tumpang tangan. Ya. Emang pendeta bisa buat apa saudara? Makanya kan saya selalu mengajarkan, tidak ada dokter hebat, tidak ada pendeta hebat, tidak ada psikiater hebat, yang ada Tuhan yang hebat Amen. dengan dirimu itu loh. Amin. Amin. Nah
saya ke rumah ibu untuk apa coba? Saya takutnya saya datang, malah dia bilang, siapa ini? Jadi masalah nggak? Ya masalah lah, dan saya juga tidak mau melayani orang yang tidak mau dilayani. Buang waktu, buang tenaga. Alkitab bilang, kamu ini aja enggan mencari Tuhan, enggan malas untuk bertobat. Lalu apa Bu Devi yang harus saya lakukan? Ya ibu berdoa buat suami ibu. Saya juga minta Bu Devi juga berdoa. Tidak, saya tidak akan berdoa buat suami ibu. Saya berdoa buat suami saya, amin. Kalau saya berdoa buat suami ibu bahaya. Apalagi sampai nangis-nangis. Ya saya nggak muluk-muluk saudara. Ya benar, saya nggak mungkin berdoa buat suaminya dengan beban di hati dong. Kenapa? Saya tidak mencintai suaminya. Lo justru salah kalau saya berdoa sungguh-sungguh buat suamimu. Saya menangis buat suamimu. Yang doa yang paling benar buat seorang suami adalah doa seorang istri. Demikian juga istri, doa yang terbaik buat suamimu itu adalah doa istrinya buat suaminya. Doa suaminya buat istrinya. Aduh, memang ribet ya kehidupan orang Kristen itu. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Justru aku lebih giat dari mereka semua. Yang dia maksud mereka itu siapa? Murid-murid. Orang-orang yang mengaku sudah percaya pada Yesus. Ya, banyak yang bertanya, Bu, kenapa ya orang kalau dari seberang itu kayaknya lebih sungguh-sungguh ya daripada orang Kristen? Mau tahu kenapa saudara? Karena bagi kita untuk percaya Yesus saja itu sudah harganya mahal sekali. Rata-rata kita kehilangan keluarga, kita kehilangan segala-galanya, dan itu membutuhkan sebuah iman yang besar untuk bisa menjalani hidup dan berkata tetap percaya pada Yesus. Lo benar nggak? Ya, itu Muhammad Rusli Mano Arfa bukan cuma kehilangan keluarga, dihakimi di sidang 5.000 orang mau dibunuh. Coba kalau dia imannya nggak kuat, ya udahlah pilih balik. Tapi kalau Tuhan yang sudah pilih mau diapa? Kenapa orang yang dari seberang itu lebih sungguh-sungguh? Karena kita ini benar-benar orang yang tadinya tidak layak, tidak masuk hitungan. Ya, tapi Tuhan selamatkan, dan rata-rata orang-orang dari seberang itu memang ya dulunya orang-orang yang hidupnya kayak begitu mah. Diselamatkan Tuhan. Kayak saya, kenapa sampai hari ini saya tidak akan mungkin meninggalkan dan melepaskan Yesus begitu saja? Kenapa saya punya komitmen untuk tetap setia melakukan firman-Nya, tetap setia hidup dalam kekudusan? Ya, karena saya juga sudah mengalami harga yang saya harus bayar itu nggak mudah. Saya sudah kehilangan seluruh keluarga saya kehilangan semua hak-hak saya dalam keluarga untuk mengikut Yesus. Dan kalau saya sudah sampai mengikut Yesus, untuk apa saya sia-siakan kasih karunia itu, saudara? Ya, makanya Rasul Paulus berkata, dan kasih karunia itu tidak sia-sia. Malahan dia bilang di sana apa? Aku itu bekerja lebih keras. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di dalam semuanya, kita harus percaya bahwa kita ada hari ini, kita bisa melakukan semua-muanya itu hanya karena kasih karunia. Amin. Kasih karunia itu harganya mahal. Amin. Jangan bilang gini, nggak usah hidup kudus, kita ini sudah selamat karena kasih karunia. Enak banget ya orang menganggap kasih karunia itu hal yang murahan. Justru karena kasih karunia itu mahal sekali harganya, kita harus menjaga itu sungguh-sungguh supaya kita tidak kehilangan itu. Yes. Amin. Amin. Ya, ayo kita bertobat, saudara. Ya, ayat yang berikutnya, ya dia berkata, saudara, ya ayat yang sebab itu baik aku maupun mereka demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Ya, baik aku maupun rasul-rasul yang lain, kami telah mengajar karena kasih karunia.
Ya, ada orang-orang yang telepon saya, Bu, saya juga hamba Tuhan, Bu, tapi saya di desa. Saya pengen jadi seperti Ibu, gimana ya caranya? Saya bilang diproses sama seperti saya, mau enggak? Aduh, enggak mau, Bu. Ya, jangan cuma lihat enaknya. Semua itu ada harga masing-masing. Iya. Semakin berat proses yang akan engkau jalani, semakin besar juga kemuliaan yang akan engkau terima. Tapi orang Kristen itu maunya dimuliakan, tidak mau prosesnya. Ya, nggak ada begitu, saudara. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Karena itu yang belum diproses, di sini saya doakan supaya Proses. mantap itu. Amin. Ya, iya dong, kita jangan takut. Hidup ini singkat dan proses itu harus kita jalani. Amin. Ya, coba kita lihat sama-sama Efesus 2 ayat yang 8. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-8 dulu, firman Tuhan berkata begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, sebab karena kasih karunia, Yesus datang ke dalam dunia ini membawa kasih karunia. Ya, kita tahu bersama Alkitab berkata manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa ialah maut. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya pada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara, bukan kita yang memilih Yesus, tapi Yesus yang pilih kita. Amin. Ya, saya tidak pernah memilih Yesus. Ya, bagaimana mungkin saya pilih Yesus? Saya ini dulu hidupnya, ya dulu saya pelatih senam aerobik kan, saudara. Tapi sekarang sudah mengembang ke kanan dan ke kiri. Itu artinya saya diberkati. Waktu saya keluar dari rumah, papi saya bilang, jangan bawa ijazahmu satupun. Yang sekolahin kamu itu saya. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Dan ketika saya terima Yesus malah jadi begini. Ya, jangan ditepuk tanganin dong. Harus menguruskan. Ya, tepuk tangannya karena Tuhan itu mengasihi. Amin. Ya, mami saya nangis waktu saya tinggalkan rumah. Debbie, kamu mau makan apa? Saya bilang makan nasi. Ya, karena memang saya itu belum pernah pergi lama keluar kota atau apa dari dulu itu, pokoknya ya sama orang tua. Jadi ketika saya lulus SMA, saya terima Yesus itu, saya harus keluar dari rumah. Wah, itu mami saya juga heboh, tapi dia terjepit di tengah-tengah karena papi saya bilang, kamu pilih dia atau saya. Kalau kamu pilih belain Dedi, kita cerai. Saya tidak anggap kamu istri. Jadi kasihan mami saya. Ya, kalau dia memilih ikut saya, kita makan apa? Tapi kalau dia ikut papi saya kan setidaknya ya dia masih sama keluarga. Dengan berat hati, saya tahu mami saya berat sekali waktu mau melepaskan saya. Tapi saudara, ya saya cuma bilang, Mam, satu hal yang saya mau bilang sama mami, aku mengikuti Tuhan yang bertanggung jawab. Amin. Amin. Yesus yang panggil aku adalah Yesus yang bertanggung jawab. Amin. Saya bilang sama mami saya, sampai mami saya itu kan heran, kenapa kamu jadi begini? Dia bingung kan, maksudnya kamu tuh kan bukan anaknya pendeta. Ya kenapa kamu jadi begini? Saya bilang sama mami, Mam, saya juga nggak tahu kenapa saya jadi begini. Loh, secara logika kan saya nggak mau itu terjadi, saudara. Bagaimana coba di dalam keluarga tiba-tiba terjadi pertikaian yang begitu hebat sampai adik saya bilang, saya bunuh kamu kalau papi ada apa-apa, sakit, kena stroke, serangan jantung atau apa, kamu saya bunuh, kata adik saya. Bikin hancur keluarga, ngapain kamu jadi Kristen? Saya bilang saya nggak tahu dan saya tidak mengerti. Itulah apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Amin.
bagi orang-orang yang mau mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Saudara sadarilah, Tuhan tuh punya rencana loh buat hidup saudara. Amin. Buat setiap kita hari ini tuh Tuhan punya rencana. Amin. Tapi apa rencana itu? Ayo cari Tuhan. Ya, saya dulu ketika pertama kali terima Yesus, emang saya kebayang saya jadi pendeta? Emang saya pernah berpikir saya jadi pembicara? Enggak, pelayanan pertama saya di gereja itu pendoa syafaat. Pertama kali saya dalam pelayanan itu pendoa. Kenapa? Yang bergabung dalam pendoa itu tidak banyak. Apalagi kalau anak muda itu tidak ada, rata-rata yang bergabung di pendoa itu orang tua yang memang sudah dekat-dekat dengan Tuhan. Jadi memang sudah harus mendekatkan diri. Lah pada zaman itu saya bertobat, lulus SMA, masuk ke pendoa. Ya kayaknya saya kayak yang paling muda di situ. Saya lihat kanan kiri opa-opa, oma-oma. Tapi Tuhan bawa saya ke situ. Ya, jadi kerjaan pelayanan saya, saudara tahu, setiap kali hari Minggu pendeta khotbah di mimbar, saya di belakang mimbar itu berdoa untuk pendeta yang lagi khotbah. Iya. Ya, jadi kalau ada yang tanya sama saya, Bu, supaya jadi pendeta kayak ibu begitu gimana caranya? Ya kalau pendetamu khotbah di mimbar, kamu doa di belakang. Amin. Biar terimpartasi pengurapannya. Amin. Itu saya lakukan loh saudara, menjadi pendoa. 2 jam ibadah, 2 jam saya di belakang mimbar berdoa menopang ibadah itu. Wow. Dan memang gak enak, kenapa? Nggak ada yang lihat kan? Terus emang pendoa dipuji? Siapa yang mau puji pendoa? Nggak ada yang lihat. Padahal kan ibadah itu bisa berlangsung karena ada pendoa. Saya pendoa saudara, ya. Lalu pada waktu itu karena kadang-kadang singers tidak datang, saya disuruh jadi cadangan lah gantiin singers. Ya lumayan kan. Jangan pikir saya itu berada seperti sekarang ini langsung ada di atas mimbar. Enggak. Semua tuh ada proses Tuhan. Yes. Dan semua harus dari bawah. Yes. Ya kalau pengen langsung di atas tuh bahaya. Amin. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya mendaki gunung saudara. Ya mendaki gunung itu kenapa kita perlu, ya kenapa nggak ada helikopter yang disediakan di bawah gunung itu? Orang tuh kan pengen nikmati keindahan ya, sunrise ya, bagaimana matahari terbit. Ya kalau saudara naik ke gunung jangan cari sunset, karena sunset itu di laut. Tapi sunrise itu di atas gunung, matahari terbit. Ya kenapa? Orang pengen lihat keindahan. Tapi untuk bisa menikmati keindahan itu, untuk naik ke atas gunung itu ada harga yang harus dibayar. Tapi saudara tahu ketika saya ada di naik ke atas gunung itu, setiap kali naik itu saya kan sedang ya menapaki setapak demi setapak. Ya kadang saya lelah, napas tuh rasa mau habis. Karena makin tinggi itu kan udaranya makin menipis. Sementara kita butuh udaranya lebih banyak karena kita ngos-ngosan itu naik. Ya jadi kalau sudah lelah beristirahat sandaran di pohon. Ya untung saya ini suka menikmati alam. Sambil duduk di pohon saya pelajari tekstur batang pohon ini. Oh ada warna putih-putih hitam, nanti biar bisa saya lukis. Ya saya perhatikan setapak demi setapak. Hidup itu tuh begitu. Nggak ada orang langsung enak tuh, nggak ada. Lalu saya jadi singers ya, lama-lama ya mulai belajar jadi WL ya. Pertama cadangan terus karena WL nggak datang, terpaksa. Ya, tapi itu pelayanan tuh bukan jenjang karir. Tapi saya percaya Tuhan bilang di dalam satu rumah itu ada banyak perabot ya. Dan perabot itu diletakkan di tempat sesuai dengan tugas dan panggilannya. Ya, Alkitab berkata, kita ini perabot-perabotnya Tuhan. Amin. Perabot yang mulia akan ditempatkan di tempat yang mulia untuk setiap tugas dan tujuan yang mulia. Amin. Tapi perabot yang tidak mulia itu ditempatkan di tempat yang tidak mulia dengan tujuan yang tidak mulia pula. Barang siapa yang ingin menjadi perabot yang mulia di sini, angkat tangan.
Nah, firman Tuhan berkata, barang siapa ingin menjadi perabot yang mulia, dia harus menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, supaya dia dipandang layak oleh Tuhannya, diangkat menjadi perabot yang mulia, dan ditempatkan di tempat yang mulia untuk setiap tugas yang mulia. Amin. 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 Engkau harus menyucikan dirimu dari hal-hal yang jahat. Amin. Itu aja. Artinya hidup dalam kekudusan. Saya mau kasih gambaran, ya, ini tempat mulia. Kenapa? Semua mata tertuju di mimbar ini. Karena itu yang ada di sini juga barang-barang yang mulia, termasuk saya. Amin. Karena anugerah Tuhan. Amin. Dulu saya sampah, tapi didaur ulang sama Tuhan. Yes. Saudara, kalau saudara pergi ke toilet atau di gudang, itu tempat barang-barang yang kurang mulia. Tapi akan jadi aneh waktu saudara datang ke sini, terus saudara lihat di sini ada ember, ada panci. Itu kan tidak sesuai tempatnya kan? Iya. Tuhan itu tahu di mana tempatmu berada. Yes. Ketika saya dulu jadi singer, saya apalagi tuh datang pertama kali di Jakarta, ya, nggak langsung khotbah saudara. Saya mendaftar singers di beberapa gereja, tidak keterima saking bagusnya. Ya, lu benar. Ya, ada perjuangan. Tapi tiba-tiba kan orang lihat ketika sekarang saya ada, Debbie Basir ini dari mana tiba-tiba muncul. Saya melayani, saya terima Yesus tahun 95. 96 saya sudah masuk dalam pelayanan sampai hari ini. Jadi saya pelayanan itu bukan baru waktu kemarin, tapi baru diorbitkan Tuhan ya. Saudara baru lihat di YouTube, saudara baru lihat di sana, baru sekarang. Tapi pelayanannya udah dari tahun 96. Berarti udah berapa tahun? Ya, udah 25, mau 30 tahun loh saudara, ya. Dan apa yang Tuhan buat itu memang butuh proses. Saudara gak bisa mau tiba-tiba langsung kaya, mau tiba-tiba langsung. Tuhan lebih tertarik membentuk karaktermu ketimbang memberkati hidupmu. Amin. Yes. Bilang sama-sama dengan saya, Tuhan lebih tertarik, ya, mengubah karakter saya daripada memberkati saya. Untuk apa diberkati kalau karakternya belum terbentuk? Yes. Jangan kejar berkat, kejar perubahan karakter dulu. Amin. Ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Ayat berikutnya, ayat yang ke-9 berkata, firman Tuhan berkata, ya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Semua karena kasih karunia. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-10 bisa dikatakan, karena, baca sama-sama, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Kita ini buatan Allah. Amin. Semua manusia buatan Allah. Amin. Tapi kita adalah orang-orang yang diciptakan kembali dalam Kristus Yesus. Amin. Yeah. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Amin. Semua ciptaan Allah. Tapi yang diciptakan kembali hanya mereka yang menerima Natal itu. Yesus lahir dalam hidupnya. Untuk apa kita diciptakan kembali? Untuk melakukan pekerjaan baik. Bukan yang jahat, tapi yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Amin. Mari saudara, kita mulai berkata begini, Tuhan, aku mau hidup berdampak. Aku mau hidup berdampak. Aku mau hidup berdampak. Aku mau hidup berdampak. Dimulai dari dalam keluarga. Dimulai dalam. Kalau engkau sebagai seorang suami, jadilah suami yang membawa dampak baik bagi rumah tanggamu. Yes. Kalau engkau menjadi seorang istri, jadilah istri yang menjadi penolong di dalam rumah tanggamu. Kalau engkau anak, jadilah anak yang berdampak di tengah keluargamu. Supaya orang itu bisa menikmati buah yang manis dari hidup kita. Amin. Amin. Ya, saya itu kalau mau keluar kota, suami saya bilang, tidak boleh pergi lebih dari 3 hari, kecuali bersama aku. Saya bilang, kenapa emang? Kalau saya mau pulang kampung ke Sulawesi, masa enggak boleh? Enggak boleh.
Emang kenapa kalau saya tinggal lama-lama? Kata suami saya, aku bisa gila tanpa dirimu. Wah, ya, ini bukan gosip. Kenapa suami saya bisa bilang begitu? Bangun pagi, ya saya udah potongin dia buah, habis itu saya bikinin dia kopi, habis itu bikinin apa yang dia mau, saya siapin semuanya. Lah kalau nggak ada saya, bingung nggak dia? Bingung. Ya ibu-ibu jangan suruh pembantumu terus yang kasih makan suamimu. Makanya banyak terjadi perselingkuhan. Karena perselingkuhan itu bukan cuma soal cantik. Ya, apalagi sekarang banyak yang pakai guna-guna. Saya banyak layani loh ibu-ibu yang suaminya selingkuh. Karena memang asisten rumah tangganya itu dibekali guna-guna dari dukunnya di kampung. Dia punya ilmu pengasihan, tapi khusus buat tuannya. Jadi kalau tuannya lihat, mesti kasihan terus sama orang ini. Ini terjadi sekarang. Makanya ibu-ibu berhati-hati, ibu-ibu harus melayani suaminya, amin. Nggak ada yang amin ibu-ibu ini. Ya, bertobat kalau nggak melayani suami, ya. Kita layani suami, yuk kita menjadi berkat di dalam rumah. Ayo kita ini diciptakan untuk melakukan sesuatu yang baik. Nggak usah muluk-muluk sampai ke bangsa-bangsa, dari keluarga sendiri dulu. Amin. Jangan sampai ke bangsa-bangsa kejauhan. Rumah tangga dulu dilayani, amin. Nanti kalau sudah rumah tangga dilayani, baru Tuhan bawa ke bangsa-bangsa. Maksudnya jalan-jalan ke Israel. Ya, tidak ada perkara yang mustahil kalau kita mau sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri bersama, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kedatangan-Mu ke dalam dunia ini, Engkau yang sudah menebus kami dan memberikan kami keselamatan itu, Bapa. Karena itu kami mengucap syukur Tuhan. Materaikan setiap firman yang sudah kami dengar, mampukan kami untuk hidup berdampak bagi orang lain. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Tuhan memberkati. Dan kini kita tiba saatnya memberikan persembahan kita yang terbaik. Bagi yang belum menerima amplop boleh melambaikan tangannya. Bagi yang sudah, amin. Bersama-sama kita mengucapkan dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada siang hari ini ya Tuhan, buat firman yang telah disampaikan oleh hamba-Nya ya Tuhan. Dan Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, lebih heran lagi Tuhan. Berkati usaha pekerjaan kesehatan. Dan sebentar Tuhan kami memberikan persembahan kami yang terbaik ya Tuhan. Dan memberikan tangan-tangan kami dengan sukacita. Puji Bapa-Mu, memberikan semua kami-Mu, menjawab Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sambil kolektor dijalankan, mungkin kita mendengarkan informasi dari Multimedia.
Puji nama Tuhan, mari saya undang untuk bangkit berdiri dan dengan hormat sembah kembali untuk pada hamba-Nya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kemuliaan bagimu di tempat paling tinggi. Sungguh kami bersyukur dan terima kasih Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau mengerti, Engkau peduli akan kami. Terima kasih Tuhan, kasih anugerah-Mu yang luar biasa itu diberikan bagi kami secara cuma-cuma, tapi kami percaya itu tidak murah. Itu dibayar darah-Mu yang kudus di atas kayu salib, karya Kristus Yesus. Dan darahnya tercurah bagi saudara dan saya, dan akan sanggup kami membalas segala kebaikan dan kemurahan-Mu itu. Selain kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau, dan kami boleh menerimanya, dan kami boleh memahaminya, memaknai arti pengorbanan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik, dan teramat sangat baik bagi kami. Biar kami boleh menghargai kasih anugerah itu, supaya kami boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami, nama Kristus dipermuliakan, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan kebesaran-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu di Basir. Kau urapi hamba-Mu dengan heran luar biasa lagi. Berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, suami dan anak-anaknya. Apapun yang mereka lakukan kerjakan, Engkau membuatnya maju dan berhasil. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah keluar dan kembali dengan sia-sia. Biarlah firman itu tertanam dalam loh hati dan pikiran kami, sehingga menjadi logos, menjadi rema, berakar, bahkan berbuah lebat, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi Kristus yang luar biasa. Terima kasih Bapak, mengucap syukur. Kami yang berdoa untuk seluruh tim pelayanan sudah melayani. Berkati song leader, singer, pemain musik, terima tamu, kolektor, kasir, penjual siapapun kami yang melayani, Tuhan memberkati. Terlebih lagi Bapak Gembala Sidang kami dan juga Ibu Gembala dan semua timnya, Tuhan memberkati. Biar melalui gereja kami ini, GBI Victorious Family, banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan kebesaran nama besar. Terima kasih Bapak, mengucap syukur. Dan kami percaya Kau juga memberkati setiap jemaat yang hadir maupun pemirsa yang ada di rumah. Kami percaya impartasi kuasa-Mu kepada mereka. Dan kami percaya setiap kami yang datang tidak seperti kami pulang. Kami pulang membawa damai sukacita, damai sejahtera, berkat yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terbeban berat melepaskan, menghiburkan, yang lemah diberikan kekuatan, bahkan yang berdosa Engkau ampuni. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Mari jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu, dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus yang sempurna dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai saudara saya pada saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Kita umat yang percaya dan sudah diberkati luar biasa bersama, katakan amin.